Kemudian wasta'malu mudhari'an li ausyaka wa kadala ghairu wazadu musyika. Wasta'malu memfungsikan siapa ulama nahwu mudhari'an terhadap fi'il mudhari' li ausyaka milik lafaz ausyaka, wa kada dan milik lafaz kada, la ghairu tidak selain ausyaka dan kada. Wazadu dan menambahkan siapa ulama nahwu musyika terhadap lafaz musyika. Ini tasrif dari ausyaka dan tasrif dari kada itu juga bisa beramal seperti halnya ausyaka dan kada. Kalau ausyaka itu fi'il madi, kada juga fi'il madi. Nah, fi'il mudhari dari ausyaka dan kada juga bisa beramal seperti halnya mereka, bisa merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kemudian ditambahkan lagi lafaz musyika. Musyika itu merupakan isim fa'il dari ausyaka, sehingga untuk ausyaka fi'il mudhari dan isim fa'ilnya bisa beramal seperti halnya dirinya. Kalau lafaz kada ini fi'il mudhari'nya saja yang bisa beramal seperti dirinya. Nah, itu contoh-contohnya seperti yang di bawahnya, yakaduna yastuna. Lafaz yakaduna ini merupakan fi'il mudhari' dari kada. Dia merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Tapi khobarnya karena memang af'alul muqarabah ya, harus berupa fi'il mudhari'. Yang sering itu berupa fi'il mudhari'. Nah, lafaz yakaduna itu maknanya yakaduna hampir siapa kaum kafir itu yastuna menyerang siapa kaum kafir. Nah, yakaduna ini isimnya berupa isim domir ya. Kemudian yastuna menjadi khobarnya yakaduna. Dan memang kalau kada yakadu itu khobarnya jarang besertaan dengan an, seperti keterangan yang di awal itu, wa kaunuhu bidunian badasa wa kadal nazrun wa kadal amru fi yukisa, kan keterangannya begitu. Kemudian untuk contoh fi'il mudhari dari ausyaka itu si'ir yang di bawahnya, yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di gharratihi wa fikuha. Jadi orang-orang mencoba lari dari kematiannya dengan cara dia menghindarkan diri dari ikut berperang, tapi mereka itu dalam kondisi lalai justru melakukan hal-hal yang ya membuat mereka mati gitu. Nah, lafaz yushiku itu yang diwarnai biru merupakan fi'il mudhari dari ausyaka ya. Kemudian yuwafikuha itu menjadi khobarnya lafaz yushiku gitu. Nah, intinya yushiku yang merupakan fi'il mudhari dari ausyaka ini pun bisa beramal sebagaimana ausyaka. Atau isim fa'il dari ausyaka yakni musyiku ini juga bisa beramal seperti halnya ausyaka, seperti contoh yang di bawahnya, famusyikatun arduna anta'uda khilafal anisi wuhushan yabana. Maka hampir saja tanah kami setelah damai kembali menjadi kosong, tiada seorang pun. Nah, itu musyikatun merupakan segot isim fa'il dari fi'il madi ausyaka. Dia musyikatun juga bisa beramal seperti ausyaka, merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Lafaz arduna itu merupakan isimnya musyikatun. Kemudian lafaz anta'uda ini merupakan khobarnya lafaz musyikatun ya. Gitu. Fi'il mudhari dan isim fa'il dari ausyaka juga bisa beramal seperti halnya ausyaka. Kemudian fi'il mudhari dari lafaz kada
itu juga bisa beramal seperti halnya kada. Itu maksud dari wasa'malu mudhari'an ausyaka wa kada ghairu wazadu musyika. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat di bawahnya itu. Kemudian ba'da sakhlaulako ausyakod yarid hinan bi an yaf'ala ansanin fukid. Ba'da asa, setelah lafaz asa, ikhlaulako dan lafaz ikhlaulako, ausyaka dan lafaz ausyaka, qad yarid terkadang datang, apalinan kecukupan, bi an yaf'ala dengan lafaz an yaf'ala, ansanin dari lafaz yang kedua, fukid yang ditiadakan apa sanin. Ini maksudnya untuk lafaz asa, ikhlaulako, kemudian ausyaka ya. Ini semuanya itu adalah af'alu roja. Kalau asa itu adalah af'alu roja, ikhlaulako juga adalah af'alu roja. Kalau ausyaka ini af'alul muqarabah. Nah, untuk asa, ikhlaulako dan ausyaka ini terkadang dia menjadi fiil yang tam, seperti dalam bab kana dan saudari-saudarinya ada istilah tam, ada istilah nakis. Kalau tam itu dia hanya memiliki isimnya saja tanpa memiliki khobar. Kalau nakis dia punya isimnya dan dia juga punya khobarnya. Nah, untuk 3 lafaz ini asa, ikhlaulako dan ausyaka itu dia terkadang hanya memiliki isimnya saja, tidak memiliki khobarnya. Maksudnya begitu, hinan bi an yaf'ala ansain fukid itu dia hanya cukup dengan isimnya berupa an yaf'ala tanpa adanya khobarnya gitu, tanpa adanya lafaz yang kedua, maksudnya tanpa adanya khobar. Seperti contoh asa ya, kita perwakilan saja untuk contohnya asa an yaf'ala, asa semoga apa an yaf'ala melakukan siapa Zaid. Nah, an yaf'ala ini menjadi isimnya asa. Asa tidak memiliki khobar, sehingga asa itu termasuk fi'il tam begitu. Kemudian untuk contoh yang kedua, asa an yaf'ala Zaidun, kalau begini kita bisa memilih 2 variasi ya. Bisa nanti kita menjadikan an yaf'ala sebagai isimnya, bisa juga kita menjadikan an yaf'ala sebagai khobarnya asa dan isimnya asa adalah lafaz Zaidun yang setelah an yaf'ala. Seandainya kita buat asa sebagai fi'il tam, fi'il yang hanya memiliki isimnya saja, berarti cara maknainya asa semoga apa an yaf'ala melakukan siapa Zaidun Zaid. Nah, Zaidun ini menjadi fi'il dari yaf'ala gitu. Kalau seandainya kita statuskan asa sebagai fi'il nakis, maka cara maknainya asa semoga itu an yaf'ala melakukan siapa Zaid, siapa Zaidun Zaid begitu. Asa semoga itu an yaf'ala melakukan siapa Zaid, siapa Zaidun Zaid. Jadi asa ini fi'il nakis ya, Zaidun itu isimnya asa, kemudian an yaf'ala menjadi khobarnya asa. Nanti fa'ilnya yaf'ala, karena yaf'ala itu fi'il mudhari ya, setiap fi'il pasti punya fa'il. Fa'ilnya yaf'ala adalah domir yang tersimpan yang kembali kepada lafaz Zaidun yang merupakan isimnya asa gitu. Ini itu cuman sekedar variasi cara maknain yang sesuai dengan teori nahwu gitu. Intinya dalam nazom ba'da sakhlaulako ausyakot jarid, untuk lafaz asa, ikhlaulako dan ausyaka
Tiga lafaz ini terkadang digunakan sebagai fiil yang tam. Dia hanya memiliki isimnya saja, dia tidak memiliki khobarnya, begitu. Kemudian wajarri dan asa awir fa'mud maro biha idasmun qablaha qad dzukira. Wajarri dan sungguh kosongkanlah siapa kamu asa terhadap lafaz asa, awir fa atau rofakanlah siapa kamu mudmaron terhadap isim domir biha dengan amil berupa asa, idasmun ketika bermula isim itu qad dzukira sungguh disebutkan apa ismun qablaha sebelum asa. Nah, ini kasusnya adalah ketika ada isim disebutkan sebelum asa ya, maka bisa memilih antara dua hal. Bisa kita kosongkan asa dari domir, bisa juga kita isi asa dengan domir mahal rofa, atau bahasa lainnya asanya beramal merofakan isim domir, begitu. Contohnya semisal Zaidun asa an yaf'ala, lafaz asa didahului oleh isim berupa lafaz Zaidun, maka kita cara mentarkib atau memberikan kedudukan terhadap susunan ini bisa dua, bisa asanya tam, bisa asanya nakis. Kalau seandainya asanya tam berarti Zaidun bermula Zaid, itu asa semoga apa an yaf'ala melakukan siapa Zaidun. Lafaz an yaf'ala menjadi isimnya asa, begitu. Kalau seandainya kita buatkan asa nakis berarti Zaidun bermula Zaid, itu asa semoga siapa Zaid, itu an yaf'ala melakukan siapa Zaid, begitu. Sehingga kalau seandainya wajari dan asa kita kosongkan domir dari lafaz asa, berarti nanti asanya menjadi tam, seperti cara pemaknaan yang awal. Zaidun bermula Zaid, itu asa semoga, tidak ada domir di sini. Apaan yaf'ala melakukan siapa Zaid, asanya jadi tam kalau seandainya dia dikosongkan dari domir. Tapi seandainya dia merofakan domir atau dia diisi domir mahal rofa ya bahasanya, kita cara main lainnya Zaidun bermula Zaid, itu asa semoga siapa Zaid, itu diisi domir, itu an yaf'ala melakukan siapa Zaid, sehingga lafaz an yaf'ala yang setelahnya menjadi khobarnya asa. Karena menjadi khobarnya asa berarti asanya termasuk fiil nakis, gitu. Kemudian wal fathah wal kasro ajiz fis sini min nahwi asaitu wantifal fathizukin. Wal fathah dan terhadap harokat fathah, wal kasro dan harokat kasroh, ajiz perbolehkanlah siapa kamu fis sini pada huruf sin, min nahwi asaitu dari seumpama lafaz asaitu. Wantifal fathi bermula wantifal fathi bermula memilih harokat fathah, itu zukina diketahui apa intifal fathi. Nah, untuk pembahasan asa lagi, dia seandainya disandarkan atau dia memiliki fa'il berupa tu atau ta atau ti atau tum atau tunna, sehingga menjadi asaitu, asaita, asaiti, asaina, asaitum, asaitunna, asaitu, maka kita boleh membaca fathahnya sin atau membaca kasrohnya sin. Bisa kita baca asaitu, bisa kita baca asitu, kasroh dan fathahnya sin. Tapi yang lebih baik, yang dipilih oleh ulama adalah membaca fathahnya sin, sehingga dibacanya asaitu. Wallahu a'lam bishawab.